Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jumpa lagi dengan saya Ari Wiono di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini di Hari Kesaktian Pancasila. Saya sangat rindu untuk membagikan berkat daripada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan sangat percaya, sangat yakin dan sangat percaya firman Tuhan akan menjawab semua permasalahan, masalah hidup, masalah ekonomi, masalah apapun, sakit penyakit. Selama pemberitaan kebenaran firman Tuhan, yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan way out, jalan keluar yang terbaik. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami datang sangat melimpah dengan syukur, bahkan segala hormat, pujian, kemuliaan, kemasyhuran, keagungan, kebesaran, dan kejayaan, serta kehebatan balikan kepadamu yang berhak menerima segala-galanya. Engkau baik, sungguh sangat baik. Sembunyikan hamba di balik kuasa kebangkitan kemuliaan-Mu. Biarlah pikiran Kristus, hikmat Kristus saja, wibawa Kristus, otoritas Kristus, haleluya, dan iman Kristus menguasai kami. Roh Kudus ambil alih. Segala roh ngantuk, roh kritik, hamba ikat patah ke dalam nama pedihnya, bebaskan daripada kami. Berfirmanlah Roh Kudus, hamba sudah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yehezkiel. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, nabi-nabi besar. Kita tahu Yehezkiel bukan keturunan imam Bapak Ibu Saudara. Yehezkiel adalah rakyat biasa. Yesaya adalah keturunan raja. Yeremia keturunan imam-imam besar. Yehezkiel sama seperti kita, makhluk biasa, manusia biasa Bapak Ibu Saudara. Namun Yehezkiel dipakai oleh Bapa Surgawi secara dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yehezkiel yang berarti Elohim adalah kekuatanku. Yesaya artinya Bapa Surgawi adalah keselamatanku. God is my salvation. Yeremia artinya Bapa Surgawi adalah perlindunganku. Haleluya. Sekali lagi Yehezkiel artinya Bapa Surgawi adalah kekuatanku. Kenapa Bapa Surgawi adalah kekuatanku? Bapak Ibu Saudara, Nabi Yehezkiel adalah nabi besar. Yang dimaksud dengan nabi besar adalah pemberitaan firman-Nya sampai ke luar negeri. Dan waktu penginjilannya minimal 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dialami oleh Nabi Yehezkiel sangat-sangat tidak enak Bapak Ibu Saudara. Pertama, Nabi Yehezkiel harus makan makanannya setiap hari di atas kotoran manusia. Nabi Yehezkiel protes kepada Bapa Surgawi. Akhirnya dirubah di atas kotoran binatang. Yang kedua, yang paling tragis yang dialami oleh Nabi Yehezkiel, istri kesayangannya sebagai lambang untuk menyadarkan bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu, dipanggil pulang. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kehidupan kita dipelihara dalam tangan Bapa Surgawi yang Maha Besar. Damai sejahtera, sukacita surgawi, dan kita nikmati hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37. Judul perikopnya, Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Ayat 15
sampai dengan ayat yang ke-28. Dan saya akan memberi judul Perjanjian Damai dan Perjanjian Kekal. Perjanjian damai dan perjanjian kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu sekali lagi Nabi Yeskiel, nabi yang dipakai oleh Bapa Surgawi, sangat luar biasa, sangat spektakuler, sangat dahsyat. Dan saya akan menyinggung ayat yang ke-24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana kakek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hatinya, yang memeliharanya di dalam hidupnya sehari-hari. Tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan, firman Bapa Surgawi. Dia adalah manusia yang paling berbahagia, yang paling diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita tahu hambaku Daud lebih dulu hidup daripada Nabi Yeskiel. Bahkan Daud, hamba atau raja Israel yang kedua yang dipilih sesuai dengan isi hati Bapa Surgawi untuk menggembalakan umat Israel. Dan Tuhan Yesus juga adalah gembala yang baik Bapak Ibu Saudara. Yesus anak Daud, garis keturunan Daud. Haleluya. Profesinya juga gembala. Sekali lagi janji Bapa khususnya kepada Daud dan anak cucu cicitnya hingga saat ini. Kerajaannya tidak akan dapat dimusnahkan, dihilangkan Bapak Ibu Saudara. Selama-lamanya kekal. Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala, yaitu Raja Daud. Haleluya. Dan diwariskan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Haleluya. Ini yang harus kita pegang, kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam hidup di pada akhir zaman ini yang banyak rintangan dan banyak kesulitan. Haleluya. Dan tidak lama lagi akan ada pergantian kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Tanggal 20 Oktober nanti akan digantikan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, sehingga hikmat daripada Bapak Surgawi, roh takut akan Tuhan, roh kerendahan hati, dan roh kesatuan hati khususnya kepada Bapak Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden bersama dengan jajaran menterinya, memiliki roh takut akan Tuhan, roh kerendahan hati, dan roh kesatuan hati bersama dengan kami, warga Indonesia, yang akan berdoa menopang dengan setia. Terus, biar kita dapat menikmati khususnya pengenalan kita, pengiringan kita, ibadah kita kepada Bapa di surga. Haleluya. Dan juga pekerjaan-pekerjaan kita, profesi kita,
sekolah anak-anak kita, semuanya berjalan dengan aman dan nyaman. Haleluya. Untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan. Kalau kita melakukan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Bapa Surgawi dengan setia, tidak berlaku untuk keturunan Daud secara fisik dan Israel secara fisik sampai detik ini, juga bagi kita sebagai yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Israel rohani, kalau kita melakukan dengan setia peraturan-peraturan Bapa Surgawi dan ketetapan-ketetapan serta perintah-perintahnya yang ada tertulis di dalam firman Tuhan, jaminan hidup senang bahagia untuk selama-lamanya akan kita nikmati. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana kakek moyang mereka, kakek moyang kita secara fisik tinggal. Ya, mereka, anak-anak kita maupun cucu cicit kita akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud dirubah menjadi nama kita, dan hambaku Hari menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Ini ayat yang ke-26. Raja Daud, kepemimpinannya sudah berlalu, tapi janjinya tetap ya dan amin. Sekarang ini kita pegang firman ini untuk kehidupan kita saat ini dan sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Mereka itu ganti dengan nama kita sendiri. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan keluarga besar Hari Wiono. Haleluya. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan keluarga besar saya, Hari Wiono. Amin, amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Aku akan memberkati keluarga besar Hari Wiono dan membuat keluarga besar Hari Wiono banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah keluarga besar Hari Wiono untuk selama-lamanya, untuk forever, kekal. Bapak Ibu Saudara, kekal itu lebih daripada triliunan tahun, bahkan triliun, tidak akan putus-putusnya Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, janji manusia, pertama meleset, kedua meleset, ketiga melesot. Kenapa saya katakan melesot? Meleset dan melorot. Janji karet, pagi janji A, belum sampai malam udah Z. Tapi janji Bapak Saudara ya dan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Bapak Ibu Saudara, apa pernah lihat matahari terbit berubah, awalnya di timur bisa beralih ke barat? Janjinya tetap terbitnya di timur, besok juga pasti di timur, besok juga pasti di timur. Janji Bapa tidak pernah meleset, apalagi melesot. Terbenamnya pasti di barat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita hidup harus pegang teguh bagai batu karang terhadap semua janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan. Haleluya. Ayat 27. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu Saudara, kediaman Bapa Surgawi, suasana surga akan hadir di dalam rumah tangga kita masing-masing. Sekali lagi, mereka ganti dengan nama kita masing-masing. Tempat kediaman Bapa Surgawi, suasana surga pun akan ada pada keluarga besar Hari Wiono saat ini.
dan Bapa akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Dan Bapa akan menjadi Allah keluarga besar Hariwiono, dan keluarga besar Hariwiono akan menjadi umat Bapa surgawi. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di perjanjian lama, khususnya di kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, sering kita jumpai, sering kita baca nama Tuhan dan kekudusannya. Sering ada Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan, nama Bapa surgawi dan kekudusannya. Itu bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Bait Salomo akan menjadi tempat tinggalku. Aku akan tetap tinggal di tengah-tengah umat pilihanku Israel. Haleluya. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Di ayat yang ke-28 ditegaskan lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ini dia dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nama Bapa dan kekudusannya. Selalu dua ini hadir, dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Seperti putra-putra Yusuf, Manasye dan Efraim. Selalu di mana ada Manasye, di situ ada Efraim. Di mana ada Efraim, di situ ada Manasye. Negara yang saat ini lambang daripada Manasye dan Efraim, Amerika dan Inggris. Amerika adalah keturunan dari Efraim. Inggris adalah keturunan dari Manasye. Di mana ada Amerika, di situ ada Inggris. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sekali lagi, nama Bapa, nama yang besar, namaku masyhur, kata Bapa surga, di seluruh bumi ini. Seluruh bumi ini, hewan-hewan di hutan adalah milikku. Jadi aku gak perlu lagi minta izin kepadamu, umatku Israel. Semua adalah kepunyaanku. Dan namaku kudus. Namaku bukan hanya besar, namaku kudus. Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, aku, ada kata aku di sini. Masih ingat waktu Musa bertanya kepada Bapa surgawi, siapa nama jika ditanya oleh Israel, umatmu Bapa? Maka Bapa surgawi berkata, aku adalah aku. Itu kalau saya ibaratkan atau ambil istilah pemimpin perusahaan menggunting pita peresmian perusahaan. Klak. Bapa memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Dan sudah digenapi oleh putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Akulah juru selamat dunia. Akulah terang dunia. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Akulah gembala yang baik. Jadi semuanya sudah digenapi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya, saya pun diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dari kitab Yeskiel Bapa. Yang artinya, Bapa surgawi adalah kekuatanku. Engkau yang memberikan kekuatan ekstra kepada hamba-Mu Yeskiel pada waktu itu Bapa, sehingga dia mampu untuk makan, untuk sehari-hari dari atas kotoran hewan. Dan juga istri satu-satunya yang paling dicintainya, Engkau ambil sebagai lambang untuk memperingatkan, menyadarkan umat pilihan-Mu yang keras kepala,
kepala batu dan tegar tengkuk. Haleluya. Bapa surgawi, kami semua ditegur oleh kebenaran firman-Mu, dan kami semua dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Kami pegang janji firman-Mu, seperti yang sudah dialami janji-Mu kepada keluarga besar Raja Daud, sampai selama-lamanya. Itu pun akan berlaku kepada kami, Israel rohani, anak-anak kesayangan-Mu, yang percaya kepada Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dari Nazaret, yang sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dan menyelamatkan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Kami bangga punya Engkau, Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan dan Allah seperti-Mu di bumi dan seperti di surga. Haleluya. Amin. Bapa, berkati firman-Mu yang logos ini jadi rema, dan meteraikan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dan hamba dan kami semua pasti akan menyimpannya dalam hati kami, agar kami tidak berdosa kepadamu. Kami mohon sekali lagi rahmat belas kasihan-Mu yang sangat gilang gemilang, sangat spektakuler. Bapa, karena rahmat belas kasihan-Mu, hari demi hari, sepanjang hari ini khususnya, mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan, berkat demi berkat akan kami dengar dan akan kami lihat sepanjang hari ini. Karena rahmat belas kasihan-Mu, masa depan kami sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler. Karena rahmat belas kasihan-Mu, keselamatan sudah pasti di tangan kami. Biarlah juga berkat-berkat tanah kanan penuh dengan susu dan madu, 9 buah Roh Kudus, sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler, tercurah atas keluarga besar kami masing-masing, anak-anak-Mu, apalagi hamba-hamba-Mu, dimanapun kami berada. Haleluya. Hamba rindu banyak jiwa-jiwa bertobat, mendengarkan kebenaran firman-Mu pada tengah malam ini menjelang subuh. Sekali lagi, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, penyembuh yang ajaib dari Nazaret. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan way out yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Haleluya. Dan Engkau yang terbaik, di atas yang terbaik bagi kehidupan kami, Bapa. Haleluya. Kami bangga sekali lagi punya Engkau, Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan dan Allah di bumi dan di surga seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.